Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Dokter. Hari ini kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi pernapasan. Dalam sistem pernapasan, terdapat organ-organ yang menyusun sistem respirasi atau pernapasan. Dari gambar kita lihat, ada nasal cavity, ada faring, laring, trachea, bronchus. Organ sistem respirasi terdiri dari organ sistem respirasi bagian atas yang terdiri dari hidung, faring, laring, trachea. Kemudian, organ sistem respirasi bagian bawah terdiri dari paru-paru, bronchus, dan alveoli. Organ sistem respirasi kali ini kita membahas dari organ sistem respirasi bagian atas. Organ respirasi bagian atas terdiri dari hidung. Bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan tulang rawan atau kartilago. Sedangkan bagian internal merupakan rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum. Dari gambar kita lihat, irisan tengah, susunan dari hidung, kita lihat bagian eksternal dari hidung, kemudian masuk ke bagian internal yang merupakan rongga yang berlorong-lorong. Masing-masing rongga hidung dibagi menjadi 3 saluran oleh penonjolan turbinasi atau konka dari dinding lateral, seperti yang kita lihat di gambar tadi. Sedangkan rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak, mengandung pembuluh darah atau vaskuler yang disebut mukosa hidung. Lendir di dalam hidung disekresi secara terus-menerus oleh sel-sel goblet yang melapisi permukaan mukosa dalam hidung dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal oleh konka superior medialis dan inferior. Secara umum, fungsi hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Jalan nafas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirupkan ke dalam paru-paru. Hidung bertanggung jawab terhadap olfaktori atau penghidu, karena reseptor olfaksi terletak dalam mukosa hidung. Fungsi ini berkurang sejalan dengan pertambahan usia. Tiga fungsi rongga hidung. Yang pertama adalah sebagai organ pernapasan. Udara yang diinspirasi melalui rongga hidung menjalani 3 proses. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi oleh membran mukosa pada rongga hidung yang sangat kaya akan pembuluh darah dan glandula serosa
yang mensekresikan mukus cairan untuk membersihkan udara sebelum masuk ke orofaring. Yang kedua adalah penghangatan. Proses yang kedua dalam rongga hidung adalah penghangatan oleh jaringan pembuluh darah yang sangat kaya pada epitel nasal dan menutupi area yang sangat luas dari rongga hidung. Proses yang ketiga adalah pelembapan oleh konka, yaitu suatu area penonjolan tulang yang dilapisi oleh mukosa. Fungsi yang kedua dari rongga hidung adalah sebagai penerima sensasi bau, karena ada epitelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung, sehingga hidung dapat menerima sensasi bau. Fungsi rongga hidung yang ketiga adalah rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara fenotik, di mana ia berfungsi sebagai ruang resonansi. Organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kita mulai menginjak ke nasofaring. Nasofaring adalah saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah yang bernama tuba eustachius atau tuba auditory. Jadi pada nasofaring terdapat saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah, yaitu tuba eustachius dan tuba auditory. Pada nasofaring juga ditemukan tonsil atau adenoid terletak pada bagian posterior dari nasofaring, merupakan bagian dari jaringan limfatik pada permukaan posterior lidah. Kemudian, bagian kedua dari faring adalah orofaring. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoid. Refleks menelan berawal dari orofaring, menimbulkan dua perubahan. Makanan terdorong masuk ke saluran pencernaan atau esofagus, dan secara simultan, katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Fungsi faring adalah untuk menyediakan saluran pada traktus respiratorius dan digestif. Kita lihat pada gambar, orofaring terletak di bagian tengah antara nasofaring dan laringofaring. Bagian yang ketiga dari faring adalah laringofaring. Laringofaring merupakan posisi terendah dari faring. Pada bagian bawahnya, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Makanan yang masuk ke bagian belakang, yaitu esofagus, dan udara masuk ke arah depan, masuk ke laring. Kita lihat laringofaring posisinya setelah orofaring. Bagian yang selanjutnya dari sistem pernapasan adalah laring. Kita lihat laring di sini tersusun atas 9 kartilago, 6 kartilago kecil, dan 3 kartilago besar. Terbesar adalah kartilago tiroid yang berbentuk seperti kapal. Bagian depannya mengalami penonjolan, membentuk Adam's apple. Dan di dalam kartilago ini ada pita suara. Pada laki-laki, penonjolan ini sangat terlihat jelas, yang merupakan salah satu bentuk dari kartilago tiroid. Sedikit di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago krikoid. Laring menghubungkan laringofaring dengan trakea.
terletak pada garis tengah anterior dari leher pada vertebra cervical 4 sampai 6. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas bawah dari penyumbatan atau obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas yang pertama epiglotis, merupakan daun katup kartilago yang menutup ostium atau pintu ke arah laring selama menelan. Kemudian glotis. Glotis merupakan ostium antara pita suara dalam laring. Selanjutnya kartilago tiroid. Kartilago terbesar pada trakea. Sebagian dari kartilago ini membentuk jakun atau Adam's apple. Kemudian selanjutnya adalah kartilago krikoid, yaitu satu-satunya cincin kartilago yang komplit dalam laring terletak di bawah kartilago tiroid. Selanjutnya adalah kartilago arytenoid, digunakan dalam gerakan pita suara dengan kartilago tiroid. Bagian yang terakhir adalah pita suara, yang merupakan ligamen yang dikontrol oleh gerakan otot yang menghasilkan bunyi suara. Pita suara melekat pada lumen laring. Kita lihat di sini dalam ilustrasi berikut gambar dari kartilago tiroid atau Adam's apple ya, kita lihat di sini nampak ada pita suara atau laring yang dilengkapi oleh ligamen dan otot-otot pembentuk pita suara. Ada dua fungsi lebih penting selain sebagai produksi suara, yaitu laring sebagai katup, menutup selama menelan untuk mencegah aspirasi atau masuknya cairan atau benda padat masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu tracheobronchial. Laring juga berfungsi sebagai katup selama batuk. Organ selanjutnya dalam sistem pernapasan adalah trachea. Trachea merupakan suatu saluran rigid yang memiliki panjang 11-12 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm. Kita lihat di sini dalam ilustrasi, nampak seperti cincin bersusun, itulah adalah merupakan organ trachea. Trachea terdapat pada bagian esofagus yang terentang mulai dari kartilago krikoid masuk ke dalam rongga torak. Trachea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C yang terbuka pada bagian belakangnya. Di dalamnya mengandung pseudostratified ciliated columnar, yaitu epitelium yang memiliki sel goblet yang mensekresikan mukus. Terdapat juga silia yang memicu terjadinya refleks batuk atau bersin. Pada trachea, mengalami percabangan pada karina membentuk bronkus kiri dan kanan. Kita menginjak ke bahasan organ respirasi bagian bawah. Organ respirasi bagian bawah terdiri dari 3 organ, yaitu bronkus, alveoli, dan paru-paru. Bronkus terdiri dari bagian kanan dan kiri. Disebut bronkus lobaris kanan, ada 3 lobus, sedangkan bronkus lobaris kiri terdiri dari 3 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki pembuluh darah arteri, limfatik, dan saraf.
Lihat di sini ilustrasi dari gambaran bronkus primer atau utama kanan yang berukuran lebih pendek tetapi lebih tebal dan lebih lurus dibandingkan bronkus primer kiri. Karena arkus aorta membelokkan trakea bawah ke kanan, objek asing yang masuk ke dalam trakea kemudian kemungkinan ditempatkan dalam bronkus kanan. Setiap bronkus primer bercabang 9 sampai 12 kali untuk membentuk bronkus sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil. Saat tuba atau saluran semakin menyempit, batang atau lempeng kartilago mengganti cincin kartilago. Struktur mendasar dari kedua paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya, yaitu bronchiolus terminal, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Tidak ada kartilago dalam bronchiolus. Silia atau bulu-bulu tetap ada sampai bronchiolus respiratorik terkecil. Bronchus segmental bercabang-cabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Dinding bronchiolus mengandung otot polos dan dipersarapi oleh sistem saraf otonom, peka terhadap hormon tertentu dan zat kimia tertentu. Reaksi alergi merangsang histamin dan menyebabkan bronkokonstriksi. Sympatic action menyebabkan bronchodilatasi. Bronchiolus terminalis merupakan bronchiolus yang membentuk percabangan menjadi bronchiolus terminalis yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronchiolus respiratori merupakan bronchiolus terminalis, kemudian menjadi bronchiolus respiratori. Bronchiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Ductus alveolar dan saccus alveolar merupakan bronchiolus respiratori, kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar, dan kemudian menjadi alveoli. Kita lihat di sini, organ selanjutnya adalah alveoli. Pada alveoli, terjadi pertukaran O2 dan CO2. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu, membentuk satu lembar akan seluas 70 meter persegi. Kita lihat di gambar, merupakan bentuk dari alveoli. Daerah inilah yang disebut dengan respiratory zone, yaitu tempat terjadinya pertukaran zat O2 dan CO2. Kita lihat alveoli dan kapiler pulmoner. Arteri pulmoner membawa O2 dari jantung ke paru-paru. Melalui vena pulmoner, darah kembali ke jantung. Pada alveoli memiliki 3 tipe. Sel-sel alveolar tipe 1 adalah sel epiter yang membentuk dinding alveoli. Sel-sel alveolar tipe 2 adalah sel yang aktif secara metabolik dan mensekresi surfaktan, yaitu suatu fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kolaps. Sedangkan sel-sel alveolar tipe 3 adalah makrofag yang merupakan sel-sel fagositosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Berikut adalah struktur membran respirasi atau dinding alveoli. O2 dan CO2 berdifusi melalui membran respirasi. Kemudian organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara terletak dalam rongga toraks.
Paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus. Setiap paru memiliki sebuah apeks yang mencapai bagian atas iga pertama. Sebuah permukaan diafragmatik bagian dasar terletak di atas diafragma. Sebuah permukaan mediastinal yang terpisah dari paru lain oleh mediastinum, dan permukaan kostal terletak di atas kerangka iga. Permukaan mediastinal memiliki hilus atau akar, yaitu tempat masuknya dan keluarnya pembuluh darah, bronki, pulmonari, dan bronkial dari paru-paru. Kita lihat di sini dalam ilustrasi posisi dari paru-paru dalam tubuh manusia terdapat di rongga dada atau rongga toraks, di belakang dari dinding dada dan tulang rusuk dada. Keistimewaan dari paru-paru memiliki lapisan pleura yang berfungsi untuk mencegah kolapsnya paru-paru, sehingga paru-paru senantiasa berkembang karena memiliki lapisan yang bernama pleura. Lapisan pleura terdiri atas pleura visceral dan parietal. Pleura visceral adalah yang menyelubuki setiap paru-paru, sedangkan pleura parietal adalah yang melapisi rongga toraks, yaitu kerangka iga, diafragma, dan mediastinum. Di dalam rongga pleura atau ruang intrapleura merupakan ruang potensial antara pleura parietal dan visceral yang mengandung lapisan tipis atau cairan pelumas. Cairan ini disekresi oleh sel-sel pleural, sehingga paru-paru dapat mengembang tanpa melakukan friksi. Tekanan cairan atau tekanan intrapleural agak negatif dibandingkan tekanan atmosfer. Hal inilah yang menyebabkan paru-paru senantiasa mengembang. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer. Hal ini untuk mencegah kolapsnya paru-paru. Kita lihat dalam ilustrasi bagaimana susunan paru-paru yang memiliki lapisan pleura dan ruang di antara pleura parietal dan pleura visceral. Secara fisiologi, fungsi sistem pernapasan adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Sistem respirasi bekerja melalui 3 tahapan. Yang pertama, ventilasi, difusi, dan transportasi. Pengertian ventilasi di sini merupakan proses pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli. Proses ini terdiri dari inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonal. Kita lihat di sini, adanya perubahan tekanan intrapulmonal yang sangat dipengaruhi oleh gerakan otot paru-paru, otot-otot dada, rongga dada, yang memungkinkan untuk paru-paru melakukan inspirasi. Pada keadaan istirahat, kita lihat ukuran rongga dada seperti gambar 1, yaitu relax state. Pada keadaan inspirasi, kita lihat terjadi pembesaran rongga dada, yaitu udara masuk ke dalam rongga dada. Dan pada keadaan ekspirasi, kita lihat rongga dada mengecil dari keadaan istirahat, yaitu pada saat udara keluar dari rongga pernapasan.
Ventilasi sangat dipengaruhi oleh kadar oksigen pada atmosfer, kebersihan jalan nafas, serta daya recoil dan compliance atau kembang kepis dari paru-paru, serta juga sangat dipengaruhi oleh pusat pernapasan yang ada dalam sistem saraf pusat. Kemudian proses selanjutnya yang terjadi dalam sistem pernapasan adalah difusi. Difusi dalam respirasi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. Proses difusi terjadi karena perbedaan tekanan. Gas berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kita lihat di sini, terjadi pertukaran antara CO2 dengan O2 di antara alveoli dan kapiler. Perbedaan tekanan dari O2 dan CO2 sehingga bisa terjadi pertukaran zat CO2 dan O2 antara kapiler pembuluh darah dengan alveoli. Proses selanjutnya adalah transportasi. Setelah difusi, maka selanjutnya terjadi proses transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke dalam kapiler paru. Setelah transportasi, maka terjadilah difusi gas-gas pada sel atau jaringan. Difusi gas pada sel atau jaringan terjadi karena tekanan parsial oksigen intrasel selalu lebih rendah dari tekanan O2 pada kapiler, karena O2 dalam sel selalu digunakan oleh sel. Sebaliknya, tekanan parsial karbon dioksida intrasel selalu lebih tinggi karena CO2 selalu diproduksi oleh sel-sel sebagai sisa metabolisme. Demikian kejadian selalu berulang dalam sistem pernapasan, yaitu ventilasi, difusi, dan transportasi, sehingga memungkinkan O2 selalu diedarkan ke dalam sel-sel dan CO2 dari sel dikembalikan ke paru untuk dibuang dari sistem pernapasan kita. Regulasi kebutuhan oksigen tubuh bersifat dinamis, berubah-ubah, dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah aktivitas. Saat aktivitas meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat, sehingga kerja sistem respirasi juga meningkat. Pengaturan respirasi sangat dipengaruhi oleh korteks cerebri atau sistem saraf pusat yang mempengaruhi pola respirasi. Keadaan zat-zat kimia dalam tubuh juga dapat mempengaruhi karena adanya kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi O2, CO2, dan H+ di aorta, arcus aorta, dan arteri karotis. Jadi kemoreseptor terdapat di aorta, arcus aorta, dan arteri karotis. Gerakan. Perubahan gerakan diterima oleh proprioseptor serta refleks Haring-Breuer, yaitu menjaga pengembangan dan pengembisan paru agar optimal. Faktor yang lain adalah tekanan darah, emosi, suhu nyeri, aktivitas sphinkter ani, dan iritasi saluran napas. Demikian yang dapat Bapak sampaikan mengenai sistem respirasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.